Hai teman-teman, selamat datang di channel Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kembali channel ini akan berbagi alur cerita film. Dan film kali ini dari negara yang mayoritas penduduknya merupakan kaum Hawa, dengan para gadis-gadisnya yang begitu sedap dipandang mata. Siapa lagi kalau bukan negara Rusia? Film ini berjudul Attraction yang dirilis di tahun 2017 dan disutradarai oleh Fedor Bondarchuk dan dibintangi oleh Irina Starhenbaum, Rinal Mukhametov, Alexander Petrov, dan beberapa bintang lainnya. Film ini merupakan film fiksi ilmiah yang menceritakan tentang pesawat luar angkasa yang jatuh di Moskow dan pemerintah segera melakukan darurat militer. Sedangkan masyarakat setempat marah karena teknologi yang dimiliki pesawat luar angkasa menyerap semua air di sekitarnya. Oke, tanpa buang-buang durasi, kita langsung saja menuju alur cerita filmnya. Film dibuka dengan seorang gadis yang curhat kepada angin malam mengenai masa kecilnya yang selalu ditemani sang ibu. Namun begitu ibunya sakit, tidak ada yang peduli selain dirinya. Dan sekarang ibunya telah tiada. Dan wanita ini bernama Julia. Ia ditemani anjing kesayangannya yang ia beri nama Care. Keesokan harinya di sebuah ruang belajar, bapak pengajar menjelaskan pelajaran tentang hujan meteor yang rindu akan atmosfer bumi. Sedangkan para gadis sibuk membahas pacar baru mereka, yaitu Julia dan temannya Svetlana. Dan Pak Guru pun mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab tepat oleh para siswa berdasarkan informasi yang mereka ketahui dari Om Google. Sesaat kemudian jam pelajaran pun berakhir, lalu para siswa ini pun bubar. Julia yang dijemput pacarnya berpisah dengan temannya Svetlana. Tiba di rumah, Julia sibuk mencari teleskopnya karena ia ingin sekali melihat bintang jatuh. Ia pun menanyakan hal itu kepada sang ayah yang bernama Kolonel Lebedev. Namun ayahnya tidak tahu di mana teleskopnya, malah ia dilarang meninggalkan rumah apalagi pergi dengan pacarnya. Setelah ayahnya pergi bertugas, Julia pun menelpon pacarnya mengungkapkan bahwa ia tidak diizinkan keluar rumah. Tetapi pacarnya yang bernama Artyom akan menjemputnya. Sementara itu di kantor kemiliteran, Kolonel bersama anak buahnya sibuk mengamati pergerakan meteor yang akan menyenggol atmosfer bumi. Para reporter berita pun sudah mulai sibuk menyiapkan peralatan untuk menayangkan secara live tentang bintang jatuh tersebut. Dan terlihat Julia dan pacarnya dan para anak muda yang lainnya bersiap menyaksikan fenomena bintang jatuh tersebut dan mengabadikan dengan ponsel canggih mereka. Jauh di angkasa terlihat benda bulat berputar yang sedang diamati dengan serius oleh Angkatan Udara Rusia. Sementara Julia dan pacarnya Artyom sedang berada di kamar main kuda-kudaan dan meninggalkan Svetlana sendirian yang ingin menyaksikan bintang jatuh tersebut. Setelah mendapat perintah dari atasannya, para Angkatan Udara Rusia pun menembak benda bulat yang merupakan pesawat alien. Benda itu jatuh semakin mendekat ke bumi, membuat semua sinyal hilang. Dan sial bagi Svetlana karena pesawat alien itu tepat menabrak dirinya dan gedung tempat mereka hancur. Sementara Julia dan pacarnya bergantung di atas gedung dan bersusah payah menyelamatkan diri. Dan pesawat alien menghancurkan puluhan gedung-gedung tinggi. Ayah Julia langsung menggerakkan pasukannya menuju ke tempat jatuhnya pesawat alien. Ia bertanggung jawab penuh terhadap operasi militer dalam penyelidikan tragedi itu. Beserta satu anggota parlemen antar fraksi mencoba berunding dengan salah satu alien dan menyambut mereka sebagai tamu. Dan selanjutnya mereka bisa bekerja sama. Untung saja si alien bisa mengerti bahasa Rusia, atau si alien mungkin menguasai beragam bahasa. Bersama dengan para pejabat langsung mengadakan rapat terbatas dan kolonel mengungkapkan para alien tidak akan berbahaya kalau mereka tidak diganggu. Dan untuk sementara mereka akan berada di bumi sebelum kegagalan teknis di pesawat mereka selesai diperbaiki. Nah, berita tentang jatuhnya pesawat alien di negara Rusia tersebar ke seluruh dunia. Sekjen PBB menyampaikan rasa prihatinnya kepada Rusia dan beberapa negara meminta akses jalan ke tempat jatuhnya pesawat alien. Salah satunya adalah negara Amerika Serikat. Tapi untuk menjaga perdamaian dengan semua pihak, termasuk para alien, pemerintah Rusia menutup akses ke tempat jatuhnya pesawat alien. Sementara itu, Julia yang selamat dari kejadian tersebut sedang pemulihan di rumah sakit dan ia menemukan informasi jumlah korban jiwa yang meninggal atas kejadian itu. Tercatat 232 orang meninggal dunia dan puluhan orang hilang entah kemana. Julia menemui Artyom dan mengajaknya pulang, namun ayahnya datang dan membawa Julia pulang dan meninggalkan Artyom. Dalam perjalanan pulang, Kolonel nasihati kembali Julia agar sepulang sekolah langsung pulang ke rumah dan jangan suka main di luar, karena di luar tidaklah aman. Keesokan harinya di dalam kelas, Pak Guru mengungkapkan kesedihannya karena kehilangan beberapa orang siswanya, salah satunya Svetlana.
Tapi ia merasa beruntung bisa melihat alien dan bisa mempelajari secara jelas tentang alien yang tinggal di negara mereka. Hal itu mendapat penolakan keras dari Julia karena ia sedih kehilangan Svetlana dan marah terhadap guru dan pergi dari kelas, disusul dengan siswa yang lainnya pergi dari kelas. Julia mendatangi Artyom dan teman-temannya yang sedang membicarakan tentang alien dan melihat sebuah video tentang alien tersebut. Karena penasaran, mereka semua yang berjumlah 5 orang berencana menyusup ke tempat jatuhnya pesawat alien. Dan setelah sampai di lokasi, Artyom dan teman-temannya masuk ke dalam sebuah gedung, sementara Julia punya rencana lain dan tinggal di mobil untuk sementara. Sesaat kemudian ia pergi ke apartemen milik Svetlana yang sudah hancur, dan ia dikejutkan oleh satu alien yang menolongnya karena hampir jatuh dari gedung. Artyom yang mendengar teriakan Julia langsung mengejarnya dan memukuli alien. Ia yang sedang cedera tidak melawan sehingga jatuh dari gedung. Mereka langsung menyusul si alien ke bawah gedung dan rupanya si alien keluar dan meninggalkan kostum perangnya. Artyom dan temannya membawa pergi kostum perang si alien, sementara Julia melihat si alien dan membiarkannya. Julia yang telah memilih untuk rebahan tapi masih penasaran dengan alien yang tadi dilihatnya dan memutuskan pergi sendirian ke tempat di mana ia melihat alien. Di sini diperlihatkan bentuk tubuh si alien sama dengan manusia pada umumnya dan bisa dibilang ini adalah ras humanoid. Lanjut, Julia merasa utang budi karena si ras humanoid ini pernah menyelamatkannya. Ia pun ingin menolongnya dan membawanya ke sebuah gudang menggunakan mobil dan memanggil salah satu teman sekelasnya untuk membantunya. Pria itu bernama Gleb, ia seorang kutu buku. Si ras humanoid kehilangan banyak darah. Julia dan Gleb mencari jalan keluar untuk membantu si ras humanoid. Karena menurut mereka, darah mereka juga sama dengan si ras humanoid. Mereka pun akhirnya menyusup masuk ke sebuah rumah sakit dengan membawa si alien. Karena tidak ada pengalaman medis, mereka terpaksa berguru dan melihat panduan dari Mbah Google bagaimana cara mendonorkan darah ke pasien. Entah betul atau tidaknya cara yang mereka lakukan, tapi di film ini terlihat si ras humanoid sudah sadarkan diri dan menggenggam tangan Julia, dan seketika saja ada semacam aliran listrik ke tangan Julia dan membentuk sebuah gelang di tangannya. Sewaktu Julia mandi, gelang di tangannya bereaksi membuat percikan air bisa melayang di udara dan menarik air. Ia pun sibuk memainkan gelang tersebut. Sementara itu, kolonel dan anak buahnya mendapat senjata alien dan membawanya ke lab militer untuk diteliti lebih lanjut. Pesawat dan senjata alien tersebut rupanya menyerap air yang ada di sekitarnya. Dalam rapat dengan para pejabat tinggi, kolonel diharuskan untuk lebih serius memantau apa saja efek yang bisa terjadi akibat pesawat alien tersebut. Kembali ke Julia dan Gleb mendatangi si ras humanoid dan mengajaknya berbincang. Rupanya ia terlihat sangat tampan dan memancarkan daya tarik bagi kaum Hawa. Ia pun mengungkapkan namanya Hekon dan ia ingin mencari sebuah perangkat yang bernama Silk yang memungkinkannya melakukan perjalanan keluar angkasa tanpa menghancurkan tubuhnya. Ia lalu menggunakan pakaian yang ada di tempat itu. Julia yang takut diapa-apain menodongkan senjata dan menyuruh Hekon pergi mencari perangkatnya. Namun sewaktu ia berjalan, mobil polisi melintas dan langsung menangkapnya. Karena polisi mengira ia adalah seorang pecandu narkoba, lalu membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara Artyom dan teman-temannya sibuk mengotak-ngatik kostum perang si alien, salah satu temannya mencoba memakaikan lengan baju kostum si alien dan tangannya pun langsung lengket sehingga teman yang lainnya berusaha melepaskannya. Bisa dibilang kostum perang ini menunggu si pengendalinya. Nah, Artyom bermaksud memberitahu tentang kostum alien itu kepada kolonel. Kemudian Artyom dan teman-temannya mengemudikan mobil mereka untuk menemui dan memberitahu Kolonel Lebedev tentang baju besi alien yang mereka sembunyikan di garasi. Mereka terlibat pada kerumunan warga yang marah atas jatah air karena pesawat luar angkasa tampaknya menyerap air. Salah satu teman Artyom yang bernama Ruslan memutuskan untuk memprovokasi massa agar menjadi rusuh. Artyom dipukuli oleh tongkat polisi saat dia mencoba meyakinkan orang untuk menghentikan kerusuhan, dan ia dibawa ke kantor polisi tapi dia lupa memberitahu kolonel tentang penemuannya. Hekon dan Artyom dibawa ke kantor yang sama, disusul dengan Julia yang juga datang ke kantor kepolisian untuk melihat Hekon dan mengungkapkan ia adalah anak kolonel sehingga ia diperbolehkan masuk. Di dalam ia langsung menemui Hekon, namun Artyom melihat. Lalu kemudian polisi langsung membawa Artyom ke tempat lain, sementara Hekon dilepaskan karena dijaminin kebebasannya oleh Julia. Untuk mendapatkan Silk, Julia pergi menemui ayahnya. Sebenarnya ia dilarang masuk karena ayahnya sedang rapat, namun ia membuat kabar bohong dengan mengatakan dirinya hamil, sehingga kolonel akhiri rapatnya. Dia memberitahu ayahnya ia mengandung anak Hekon. Dia terpaksa berbohong untuk mengalihkan perhatian ayahnya supaya Hekon dapat menyamar sebagai ilmuwan dan mengambil Silk dari wadahnya yang ada di lab militer. Dan Julia mengungkapkan kekesalannya kepada sang ayah karena tidak pernah ada waktu bersamanya setelah ibunya meninggal.
Setelah perdebatan kecil terjadi, si ayah pun menyuruh Julia pulang diantar oleh anak buahnya. Setelah sampai di rumah, Julia dan Hakon makan bersama dan terlihat ia sangat menikmati makanan tersebut. Dan berita di TV yang ada di rumahnya Julia menampilkan wajah Hakon yang telah menyusup ke lab militer. Melihat hal itu, Julia langsung mengajaknya pergi. Tiba di rumah dan mendapati anaknya dan Hakon telah pergi. Julia dan Hakon menemui Gleb di rumahnya, lalu kemudian pergi menonton konser musik. Di konser musik, mereka berjoget ria mengikuti irama musik dan salah satu teman Artyom melihat itu dan menelpon serta menyampaikan kedekatan mereka kepada Artyom. Setelah itu Julia dan Hakon pulang. Julia kemudian menerima telepon dari Artyom dan ia pun menanyakan kedekatan antara mereka berdua. Lalu Julia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya bahwa ia memang menyukai Hakon. Mendengar pengakuan Julia, hati Artyom pun terbakar. Ia yang tadinya bersembunyi di balik gedung bersama teman-temannya, tiba-tiba muncul di dekat mereka dan langsung memukuli Hakon secara bergantian. Awalnya, ia tidak melawan sama sekali, namun melihat Julia ditampar oleh Artyom, Hakon pun mulai melawan balik, lalu menghajar mereka. Lalu salah satu teman Artyom mencoba menembak Hakon, malah Ruslan yang tertembak secara tidak sengaja. Kemudian Artyom dan salah satu temannya melarikan diri. Dia melaporkan kejadian ini untuk mengumpulkan banyak pendukung dan membentuk kelompok. Ia juga membuat ajakan di media sosial untuk menyerang pesawat luar angkasa Hakon. Di depan orang banyak, Artyom menyalahkan alien atas tewasnya salah satu temannya. Ia terlihat pandai dalam memancing emosi warga terhadap alien dan mengungkapkan lagi pihak militer hanya melindungi diri mereka sendiri dan mendukung kehadiran alien di tempat mereka. Ia membangkitkan amarah para warga. Sesaat kemudian, kelompok Artyom menerobos brigade polisi. Kerusuhan pun mulai terjadi. Hal itu memicu alien yang ada di dalam pesawat luar angkasa keluar dan mulai menyerang para perusuh. Sementara itu, Artyom memakai kostum perang yang kemarin ditemukannya. Adapun Julia meminta paksa ayahnya agar dia diizinkan masuk bersama Hakon ke tempat terjadi kerusuhan dengan mengancam menembak kepalanya sendiri dengan pistol kalau tidak dibolehkan masuk. Kolonel pasrah dan memberikan mobilnya untuk dikendarai Julia. Dia sendiri bersama anak buahnya langsung menyusul Julia. Sementara itu Artyom datang dengan kostum perang alien mengejar mobil Julia dan menyerang Hakon dan menghantam mobilnya sehingga membuat mobil itu terbanting-banting dan Julia pun pingsan. Hakon pun keluar dari mobil dan bertarung dengan Artyom, namun dia kalah melawan Artyom yang menggunakan kostum perang alien. Julia yang sudah sadar menabrakkan mobilnya ke Artyom sehingga ia terjepit di antara mobil rusak lainnya. Julia pun keluar dari mobil dan langsung berlari dan memeluk Hakon yang sudah lemah. Sementara kolonel meminta anak buahnya menurunkan senjata dan berdamai dengan para alien. Adapun Artyom keluar dari kostum perang alien dan melihat pemandangan yang begitu menyakitkan baginya. Ia melihat Julia dan Hakon berpelukan dan adu bibir. Ia pun menembak mereka hingga tewas. Anak buah kolonel langsung menangkap Artyom, sementara kolonel sendiri menghampiri Julia dan Hakon yang sudah tewas dan kembali ia menyuruh anak buahnya menurunkan senjata. Dan para alien pun membawa Julia dan Hakon ke dalam pesawat mereka. Kemudian tubuh Julia dan Hakon dibaringkan di sebuah mesin dan berisi air untuk menghidupkan kembali mereka. Komputer yang ada di pesawat ruang angkasa tersebut mengatakan kepada kolonel bahwa Julia akan hidup kembali selama 70 tahun. Sementara Hakon akan hidup selamanya. Julia bisa hidup kembali karena Hakon membagi hidupnya dengan Julia. Dan komputer di ruangan itu mengungkapkan lagi bahwa misi Hakon benar untuk mengamati bumi, karena seringnya terjadi konflik dan perang yang memperebutkan sumber daya alam. Dan setelah perbincangan itu, Julia pun hidup kembali dan melihat tubuh Hakon yang belum bergerak sama sekali. Kemudian kolonel dan Julia membiarkan pesawat luar angkasa terbang. Julia terlihat sedih melepas Hakon, dan semua orang menyaksikan perginya pesawat luar angkasa tersebut. Dan pesawat itu melepaskan sebagian air di udara. Kembali ke Julia, ia mencurahkan yang ada di pikirannya dan di hatinya bahwa sebenarnya kepercayaan makhluk asing pada manusia melebihi kepercayaan manusia pada dirinya sendiri. Dan sambil menatap ke langit, Julia merasa ia tidak akan bisa hidup seperti sebelumnya. Dan jauh di luar angkasa sana, di dalam pesawatnya, Hakon hidup kembali. Dan film pun berakhir tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film dari Attraction. Semoga bisa menghibur kalian. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai bertemu di video selanjutnya.